Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Andika Wicaksana, selaku Ketua Pengusul dari Universitas Warmadewa. Pada tahun ini, kami kembali mengembangkan inovasi terapi Healing Pod dalam wujudnya sebagai mobile kapsul dan portable healing pod sebagai pengembangan lanjutan inovasi terapi imersif berbasis virtual reality bagi penyandang disabilitas fisik dalam ruang kapsul pintar berjalan. Berikut adalah susunan tim dari pengembangan inovasi Healing Pod. Ada Mitra Putu Wiryadi Sasaraningrat dari CVU Remote. Yang kedua, ada Ketua Pengusul Gede Bagus Andika Wicaksana dari Universitas Warmadewa. Kemudian ada tim IT Inyoman Dharma Kotama dari Instiki Bali. Kemudian ada tim psikologi Putu Nugrahaini Widya Savitri dari Universitas Udayana. Kemudian tim desain arsitektur ada Made Suryanata Prabawa dan Ide Bagus Gede Parama Putra. Kemudian tim konstruksi ada Made Mas Surya Wiguna dari Universitas Warmadewa. Serta tim publikasi Made Anggita Wajudilinggasani dan tim pelaporan Nikomang Indra Mahayani dari Universitas Warmadewa. Healing Pod hadir sebagai inovasi terapi berbasis virtual reality bagi disabilitas fisik dalam ruang kapsul pintar yang terintegrasi dengan sistem IoT sehingga pengguna merasakan sensasi imersif berupa aroma, suhu, visual, dan aktivitas berjalan selama proses terapi. Terapi ini meliputi terapi fisik, mental, dan psikososial. Keberhasilan Healing Pod pada tahun 2022 lalu menjadi motivasi kami bagi pengembangan Healing Pod pada tahapan berikutnya. Berdasarkan hasil uji publik yang lalu, kami berhasil meningkatkan efektivitas terapi sebanyak 20% dan juga berhasil meningkatkan motivasi serta sensasi terapi yang lebih interaktif. Urgensi yang lainnya yang kami hadapi dalam menghadapi keterbatasan Healing Pod versi sebelumnya yaitu adalah ternyata masih banyak disabilitas yang tersebar di daerah, itu jumlahnya sekitar 60-70% belum mendapatkan hak untuk aksesibilitas terhadap terapi. Hal ini didukung dari data yang diberikan oleh dari Yayasan Puspadi dan YPK Bali. Data-data tersebut didukung dengan kondisi dari penyandang disabilitas fisik yang rata-rata tinggal di daerah desa, kemudian memiliki tingkat ekonomi yang rendah dan ketiadaan fasilitas terapi di daerah sekitar. Urgensi kami yang kedua adalah untuk menjangkau banyaknya kalangan. Kami menyasar penggunaan Healing Pod pengembangan lanjutan ini untuk digunakan 70%-nya kepada penyandang disabilitas fisik. Kemudian 30%-nya akan digunakan oleh publik, baik itu yang non-disabilitas maupun disabilitas sekalipun, yang berfungsi untuk sebagai perbantuan terapi, baik itu bagi pasien rumah sakit, kemudian bagi lansia dan juga masyarakat pada umumnya. Kami memulai bekerja sama bersama mitra itu berawal dari kegiatan workshop digital arsitektur yang kami laksanakan pada tahun 2020 yang berlanjut hingga tahun 2022 kemarin dalam kegiatan Kedereka Matching Fund, di mana kami berhasil menghasilkan prototipe Healing Pod dan juga paten sederhana beserta luaran-luaran lainnya. Jadi ada 4 fokus pengembangan yang akan kami lakukan, yang terdiri dari inovasi Smart Mobile Capsule Healing Pod, yang kedua adalah Smart Portable Capsule Healing Pod, yang ketiga adalah memperbanyak ragam VR apps terapi, yang keempat adalah optimasi sistem imersif. Konsep Healing Pod berupa terapi imersif menggunakan VR akan dilakukan pada ruang kapsul yang terintegrasi dengan Smart IoT System berbasis web server yang berfungsi untuk mengintegrasikan gadget terhadap kondisi lingkungan virtual secara otomatis, sehingga mendapatkan efek imersif seperti merasakan visual, merasakan suhu, merasakan sentuhan, berjalan, berlari, merasakan aroma, sehingga dapat membuat proses terapi berjalan secara interaktif dan memberikan pengalaman baru bagi penggunanya. Pada kegiatan Matching Fund 2023 ini, kami memiliki 3 program utama. Pertama adalah optimasi sistem imersif dan ragam terapi, di mana kami akan mengembangkan 6 aplikasi VR tambahan untuk mensupport kebutuhan khusus bagi pengembangan rehabilitasi terapi. Pengembangan 6 aplikasi tersebut meliputi divisi terapi fisik motorik yang terdiri dari koordinasi gerak tubuh, latihan fisik, dan latihan motorik. Kemudian divisi terapi mental yang terdiri dari kontemplasi dan sensori terapi. Dan
Terapi psikososial yang terdiri dari kemampuan menerima informasi dan kemampuan komunikasi. Yang kedua, pengembangan Portable Healing Pod. Portable Healing Pod merupakan inovasi pengembangan untuk mengatasi keterbatasan kapabilitas ruang kapsul untuk berpindah dalam ukuran yang lebih kompak dibandingkan Healing Pod versi pertama. Dengan mengembangkan tipologi foldable arsitektur yang terintegrasi dengan smart arsitektur, jenis Healing Pod ini dapat digunakan sebagai solusi terapi rumahan. Yang ketiga, pengembangan Mobile Healing Pod. Mobile Healing Pod merupakan inovasi pengembangan untuk mengatasi keterbatasan kapabilitas Healing Pod dalam mobilitas untuk berpindah lokasi. Kami mengadopsi konsep klinik berjalan untuk memberikan layanan terapi keliling dan bantuan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas fisik yang berdomisili di daerah-daerah atau pedesaan. Dari segi manfaat bagi universitas sebagai pelaksanaan kegiatan dari MBKM, kemudian manfaat bagi masyarakat, mewujudkan masyarakat yang inklusif melalui inovasi terapi, dan manfaat bagi mitra sebagai sarana pengembangan produk inovasi. Dalam pencapaian IKU, kami mengadopsi beberapa IKU yang terdiri dari IKU 2, mahasiswa berpengalaman di luar kampus sebanyak 20 SKS, kemudian IKU 3, dosen berkegiatan di luar kampus sebanyak 8 dosen dari multidisipliner keilmuan, kemudian IKU ke-5, hasil kerja dosen yang diakui, yang IKU ke-6, kerjasama dengan mitra berupa dukungan riset in-kind dan in-cash, dan IKU 7, kelas kolaboratif dan partisipatif yang akan diikuti oleh mahasiswa dari berbagai multidisipliner keilmuan.